Nah ketika orang mencari keadilan terus dibilang kacang lupa kulit, gimana sih dia buat? Aduh, pusing banget kepala gua. Nah, justru kita nggak tahu motifnya apa. Ya kan masalah ini orang udah minta maaf, orang ini sudah mengembalikan. Sebenarnya nggak ada kewajiban untuk mengembalikan secara sukarela, ya kan, karena ketidaktahuan dia, ya kan, ketakutannya dia, sehingga uang itu dikirim balik. Nah kan uangnya udah di sini nih. Nah itu justru yang menjadi pertanyaan keluarga kemarin nih, ya kan, waktu kami sama-sama duduk nih, ya kan ada apa sampai saat ini berita ini masih aja dipiralin, masih aja dikembangin dengan salahnya Agus, dengan ininya Agus. Ya udah, salahnya itu berapa duit dari yang ini ada, ya kan, kesalahan Agus coba dirinci dan dibuktikan, karena kami orang hukum, kami juga akan berpendapat bahwa harus dimulai dengan bukti. Jadi misalkan orang bilang, oh Agus beli rumah, notarisnya di mana, bayarnya bagaimana, coba dibuktiin. Agus beli handphone, di mana beli handphonenya seperti apa, dan bagaimana juga dibuktiin. Jadi semua ini juga pembuktian. Nah maksud saya jangan terkesan bahwa kita mencari bukti ini akhirnya waktunya diulur waktu sampai tidak ada jelasan. Nah ini saya tidak berharap seperti itu. Buat saya adalah mencabut laporan kalau ada kesepakatan yang timbulnya baik untuk kedua belah pihak. Buat kami nggak ada masalah. Sama sekali. Bu Eka, buat kami tidak ada masalah. Justru makanya kita diminta untuk mencabut laporan. Oke, dasarnya kita diminta mencabut laporan ini seperti apa? Karena harus ada win-win dulu, harus ada, ya kan, posisi yang saling tawar-menawar. Nah, baru kita merujuk kalau ada posisinya di titik temu di tengahnya sama-sama equal, artinya sama-sama seimbang, ya kan, tidak memberatkan kedua belah pihak. Buat kami mencabut LP mah nggak ada masalah, cerita sebentar. Kita tinggal Agus, ya kan, membuat begini-begini untuk mencabut, itu nggak ada masalah buat kita gitu loh. Jangan dengan adanya, ya kan, bahwa dengan melaporkan ke polisi ini lalu tergiring opini bahwa Agus kacang lupa kulit. Kan orang melaporkan itu kan pasti ada sesuatu yang dirugikan terhadap dirinya, ya kan, dirugikan terhadap dirinya sehingga dia mencari keadilan. Nah ketika orang mencari keadilan terus dibilang kacang lupa kulit, gimana sih dia buat? Aduh, pusing banget kepala gua. Orang mencari keadilan dibilang kacang lupa kulit, salah kah emang orang mencari keadilan dibilang begitu? Karena merasa kalau Renovi ini istilahnya yang sudah berusaha membantu Agus untuk kesembuhan kedua matanya. Ya, kan sama juga, karena kan punya kewajiban podcast. Jadi misalkan ya, ada beberapa selebriti atau beberapa orang mempunyai podcast. Dari podcast itu sehingga terungkap sebuah kejadian peristiwa kan. Oh, gara-gara podcast ini diangkat, akhirnya pelaku ini ditangkap, kan gitu. Pelaku ini ditangkap. Mereka juga nggak pernah bilang kacang lupa kulit, ngerti nggak? Ini namanya podcast kan gitu loh, ya kan. Udah dasarnya podcast ya kewajiban. Terus misalkan ya, ada loh kejadian di mana sih, Surabaya. Terus mereka podcast di tempat satu ini, akhirnya pelakunya ditangkap tuh, kan gitu loh, pelakunya ditangkap. Terus mereka bilang, oh gara-gara gua tuh, kan podcast di tempat gua, kan, sehingga pelakunya ditangkap. Ya enggak bos, lo udah punya podcast ya, memang tugas lo begitu. Bang, hari ini budenya Agus Wawa juga melaporkan Tenovi Bang ke Polda Metro Jaya, itu benar nggak Bang? Nah, belum kan, bahwa ada rencana seperti itu, bahwa keluarganya Agus, ya kan, keluarganya Agus dari pihak istri ini, uak-uaknya apa dan sebagainya nih, ya kan, ingin membuat laporan. Nah, kami akan diskusikan dulu apakah pentingkah laporan ini ataukah tidakkah laporan ini. Ya kami nggak mau ambil gegabah lah, tapi kami lebih kepada kalau bisa udahlah, nggak usah lagi dulu lah, kita lihat lagi dulu lah. Yang penting bagaimana sekarang momentum yang terbaik untuk Agus. Ya? Bang, inisiasi sendiri terkait memberikan dana 10 juta untuk AC, gimana sih Bang? Enggak, memang ada niatan dari saya, ya kan, karena Agus ini tidak punya lagi keuangan yang kemarin telah ditransfer kepada Novi, ya kan, uang itu telah ditransfer kepada Novi, sehingga tidak ada penghasilan atau keuangan yang Agus milikin. Ya saya memang dari awal niat pengen melakukan menyumbang untuk Agus. Nah, nanti kita juga akan lakukan sumbang lagi.
Bang, untuk sampai saat ini masih ada nggak sih Bang donatur yang menyumbang ke Agus Bang? Ada, masih ada. Kita udah keluar dari uang pribadi kita juga banyak, ya kan? Iya. Kayak Bang Farhat apa dan sebagainya, ya kan nyumbang. Ya kan kita kan juga, ya kan nyumbang dari keuangan pribadi kita juga udah ada banyak, ya kan? Banyak, ya kan? Ada masalah. Iya. Nah. Silakan Bang, sini Bang. Bilang di belakangnya. Sini. Pokoknya gini, kita sudah menyiapkan tim dan bagi-bagi tugas, di mana dengan tambahan 3 laporan buat Nopi ini, kita akan gempur dari semua arah. Termasuk beberapa mantan menteri loh. Dia ngomong, mereka marah. Itu kan uangnya Agus. Agus mau beli apa aja, Agus mau apa aja terserah Agus. Mereka nggak senang. Dan para terus membela kaum lemah. Masuk Krisna gabung. Dari awal cuma gua berdua. Kris, lu pilih apa? Pilih cari duit lagi atau cari udah belain aja deh. Jadi nilai membela orang buta itu lebih dari 1 triliun nilainya. Betul. Ya kan? Itu didengar sama alam semesta bahwa Krisna Farhat membela kaum lemah dan kita siap menghadapi. Sehebat apa semana itu? Gua di Polda tadi, Pablo katanya mau ngumpulin 1000 apa namanya? Seluruh pengacara. Itu nggak ada, ngomong doang supaya diliput TV, ngomong doang. Ya, saya ini lawyernya Pablo dulu. Jadi lu jangan banyak ngomong Pablo ya. Ntar lu kesandung masalah lagi, kena masalah lagi baru pusing ya. Jangan senggol-senggol pengacara Farhat dan Krisna Murti. Begitu lu senggol gue, ya udah. Ngomong tuh Pablo mau bawa 1000 pengacara katanya. Iya. Kemarin kita dengar infonya begitu dari teman-teman PG juga bahwa mau bawa 1000 ya. Bang, tadi Wawa sempat ke Polda menunjukkan bukti-bukti bahwa itu ingin melaporkan juga Bang. Mereka yang Agus ini kan buta, dia kan hanya tahu. Cuman kan dia nggak bisa melihat data yang direkam sebelum buat laporan. Laporan kan tanggal 19. Sedangkan bukti mereka itu kan tanggal 8-10 udah mulai menyerang kan. Oke? Bang, ini kan abang lagi kompak-kompaknya nih. Ada cara lain yang akan mengundurkan diri. Siapa yang mundurkan diri? Gini, gue tenangin Jainuddin. Jainuddin itu dulu mau menangani Mipta, dia tahu lawyernya. Mereka bilang udah sekarang menangani Farhat, kita gabung. Saya ketua tim. Kesalahan Jainuddin ya adalah apa? Dia ribut sama RT Law. Jadi Jainuddin meminta kuasa. Saya tanya sama Agus, kenapa? Dia minta surat kuasa ke Agus, memberi kuasa kepada Jainuddin untuk mediasi dan melakukan damai sama Nopi. Apapun tanda tangan terhadap yang dilakukan itu tidak bisa dituntut. Jadi kalau dia bisa lihat damai dan setuju semua, ya udah nggak bisa. Akhirnya Agus lapor saya, ya gak mau, marah dia, ketahuan. Jadi saya anggap dia main 2 kaki. Kemudian dia mulai saat itu gak enak. Tiba-tiba ketemu dia di LBF, untuk apa? Ya sudah tamatlah riwayatmu. Ketika kau bertemu dengan lawan dengan cara-cara begitu, mau main sendiri, kita langsung out. Tiada maaf bagimu. Dan tiba-tiba dia ngomong, kita keluar merdeka, ngapain? Itu enggak? Ya, sudahlah, diam-diam aja lah. Ini orang buta, jangan kau lagi jadi musuh orang buta. Jainuddin, kamu kalau aneh-aneh ngejelekin Agus, ya coba-coba aja. Saya mau punya waktu untuk menghajar dan pukul pembela kaum lemah. Gitu terus, lu nggak tahu ceritanya gitu? Nggak tahu. Ya gitu ceritanya. Dia mau sendiri. Iya. Gua kata gua baru cuma dapat WA dari di DM dari Jainuddin, dia bilang namanya Jainuddin. Gua bilang mau apa? Kan dia mau ngambil kuasa Agus, bisa nggak pakai apa namanya bendera atau apa? Gua nggak ngerti, gua bilang nggak kenal. Kuasa apa? Kuasa apa lah gitu, gua nggak paham. Kuasa perdamaian atau gimana? Nggak tahu. Artinya sudah tidak sejalan lagi gitu. Bang? Bukan. Dia tuh nggak tahu juga kenapa. Bagi kita kalau udah kumpul sama John LBF, apa yang mau mendamaikan? Siapa yang nggak mau damai? Kita mau damai. Justru Agus lapor saya, cuman Agus tidak mau konsep perdamaiannya memberi kewenangan kepada dia untuk melakukan upaya-upaya tersebut.
sehingga Agus lapor saya, dia marah gitu ya, Perkapan itu bang? karena dia ribut, dia ngomong sama ketemu dengan John LBF, kemudian syuting. Jadi lu pengacaranya Novi atau pengacara Agus? Dan dia tahu diri, tidak ada pencabutan kuasa. Oh nggak ada. Gara-gara dikeluarin dari grup langsung menyatakan mundur. Jangan kamu Zainuddin coba-coba jelekin Agus atau jelekin kita. Gua nggak ada masalah sama lu. Itu masalah pribadi lu aja. Ntar kalau lu macam-macam, ntar gua hajar bener. Karena kita membela kaum orang buta. Jangan lu bikin gerakan membabi buta hajar kita ya. Udahlah. Kamu nggak top, biar mundur juga nggak ada apa-apa. Emang apa sumbangsi kamu buat Agus? Kasih makan Agus? Hah? Bayar-bayar media? Ada? Atau bayar apa? Bayar Grab? Ya, kamu dibayar nggak? Kan prodeo kan? Udah itu aja. Krisna di WA apa ya Kris? Ada apa dari Lupa. Oke, gitu ya. Oke, Ya, ya. siap. Makasih banyak Bang.